warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Kalau misalnya ibu tanya apa kabar, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kita mulai ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memasuki materi kita pada hari ini tentang kajian data. Baiklah, langsung saja, yaitu tentang materi kajian data. Kajian data terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga itu pengolahan data. Langsung saja Ibu jelaskan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data, sebelum memperoleh sebuah data, maka kita harus melaksanakan proses dan pengumpulan data terlebih dahulu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan data, di antaranya melalui penelitian, wawancara, polling atau angket, penghitungan langsung. Selanjutnya, materi kedua yaitu penyajian data. Setelah memperoleh data, biasanya data-data tersebut disajikan dalam bermacam-macam bentuk. Salah satu teladan data yang sanggup disajikan yaitu nilai matematika dari siswa yang ada di sebuah sekolah dasar sebagai berikut, yaitu beberapa cara yang sanggup dilakukan untuk menyajikan sebuah data. Contohnya menggunakan tabel seperti contoh di atas. Dari tabel di atas, kita sanggup mengetahui yaitu ada 5 siswa yang memperoleh nilai 65, ada 9 siswa yang memperoleh nilai 70, dan ada 14 siswa yang memperoleh nilai 75, dan ada 10 siswa yang memperoleh nilai 80, ada 5 siswa yang memperoleh nilai 85, ada 7 siswa yang memperoleh nilai 90. Itulah penjelasan tentang penyajian data menggunakan tabel. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau memasuki materi tentang penyajian data menggunakan diagram. Diagram terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua diagram lingkaran, dan yang ketiga itu lingkaran garis. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Diagram batang hanya menyesuaikan antara nilai dan jumlah mahasiswa, dan itu diletakkannya secara bersamaan atau sesuai. Yang kedua yaitu diagram lingkaran. Dari data yang kita lihat tadi, terdapat nilai-nilai sebagai berikut. Mari kita hitung besar diagram lingkarannya. Nilai 65 sama dengan 5/50 dikali 360 derajat, maka nilai besar sudutnya adalah 36 derajat. Yang kedua yaitu nilai 70 sama dengan 9/50 dikali 360 derajat, maka besar diagram lingkarannya adalah 64,8 derajat. Yang ketiga yaitu nilai 75 sama dengan 14/50 dikali 360 derajat, maka besar diagram lingkarannya adalah 100,8 derajat. Dan nilai 80 sama dengan 10/50 dikali 360 derajat, maka hasilnya 72 derajat. Lanjut, nilai 85 sama dengan 5/50 dikali 360 derajat, maka nilainya adalah 36 derajat. Dan yang terakhir adalah nilai 90 sama dengan 7/50 dikali 360 derajat, maka nilainya adalah 50,4 derajat. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang diagram garis. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya saja diubah menjadi bentuk garis. Dan pola pembuatannya juga sama, hanya diubah menjadi garis saja. Selanjutnya kita memasuki materi tentang pengolahan data. Ada 3 jenis atau 3 bentuk yang harus kita cari dalam pengolahan data, yaitu yang pertama mean, yang kedua modus, dan yang ketiga itu
median. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang mean. Mean adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapati. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Adapun rumus dari mean itu tersendiri, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Seperti contoh berikut ini. Langsung saja kita hitung data yang sudah ada tadi, yaitu jumlah datanya 65 ditambah dengan 70 ditambah dengan 75 ditambah dengan 80 ditambah dengan 85 dan ditambah dengan 90, itu hasilnya 465. Lalu dibagi dengan jumlah banyak data, yaitu 50. Maka hasil mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 9,3. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang modus. Dari materi pengolahan data yang lain, modus adalah materi yang paling mudah untuk kita cari. Adapun pengertian dari modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Bila dilihat dari nilai data matematika siswa kelas 6 SD Tunas Mekar, maka modus atau nilai yang paling sering muncul yaitu 70, dengan alasan ada 14 siswa yang mendapatkan nilai 70. Selanjutnya yaitu tentang median. Median adalah nilai tengah yang diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil hingga yang terbesar. Adapun contoh soal dari median yaitu nilai ulangan harian matematika kelas 4 SD Sumber Bejo berturut-turut adalah 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 10, 5. Carilah median dari data tersebut. Maka, data tersebut kita urutkan terlebih dahulu. Antara lain 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Maka nilai median atau nilai tengahnya yaitu 7 dengan 7, ada 2. Maka hasil median tersebut kita tambahkan kedua data tersebut yaitu 7 dengan 7. Hasilnya kita bagi 2, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka median dari data tersebut adalah 7. Sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum